Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Devi Septia Putri Beauty. Dalam video ini kita akan membahas tentang 4 adab yang ada di dalam Islam. Yang pertama, adab berjalan. Yang kedua, adab berpakaian. Yang ketiga, adab makan dan minum. Dan yang terakhir, adab bersosial media. Yang pertama, tenang dan sopan. Dalam berjalan, maksudnya tidak jelalatan, pandangan mata ke sana kemari, pandangan mata ke depan dan mau melihat orang di depannya. Wajah tidak terlalu seram, gerakan tubuh tidak terlalu bebas, kaki melangkah tenang, gerakan tangan melambai teratur. Yang kedua, badan lurus dan sedikit menunduk. Jangan sampai dikatakan sombong karena kita berjalan dengan dada dibusungkan dan pandangan mata selalu ke atas. Yang ketiga, berjalan secara normal. Lebih baik berjalan agak cepat daripada berjalan lemah gemulai yang membuat orang yang berjalan di belakangnya tidak sabar menunggu. Sebisa mungkin tidak membuat masalah dalam berjalan. Yang keempat, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Maksudnya membuat orang yang melihat kita berjalan menjadi nyaman karena kita berjalan tidak mengada-ada dan biasa saja. Yang kelima, mempunyai tujuan dengan jelas. Dalam berjalan, semestinya mempunyai tujuan dengan jelas yang diniati menuju ke suatu dengan baik. Yang keenam, boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak. Ada berjalan diperbolehkan berhenti jika ada keperluan, tetapi dianjurkan sebentar saja. Yang ketujuh, tidak mencari perhatian dalam berjalan. Jika kita berjalan dengan tujuan mencari perhatian orang lain, berarti tidak menerapkan adab berjalan menurut Islam. Yang kedelapan, tidak berjalan sambil makan. Meskipun hanya makan makanan kecil, tidak diperkenankan berjalan sambil makan. Jika terpaksa, makanan dikunyah dan ditelan dulu barulah berjalan. Yang kesembilan, berjalan harus fokus. Jika berjalan tidak fokus, bahwa seseorang sedang berjalan, maka bahaya mudah datang. Yang ke-10, tidak mendahului orang lain. Maksudnya ada berjalan yang baik termasuk tidak mendahului orang lain yang berjalan di depan kita atau orang yang berjalan lebih awal dari kita tanpa permisi. Sekarang kita akan membahas tentang adab berpakaian. Adab berpakaian menurut Islam sewajarnya berhubungan dengan budaya masing-masing suku dan bangsa. Bagi kita, bangsa Indonesia, adab berpakaian menurut Islam artinya ada berpakaian yang tidak melanggar ajaran agama Islam sebagai berikut. Yang pertama, menata niat berpakaian. Berniat berpakaian untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melindungi aurat dan menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit. Yang kedua, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Baik orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan wajib menutup aurat dalam berpakaian. Jika dapat dilihat oleh orang yang bukan muhrim, terutama bagi wanita, jangan berpakaian yang ketat. Yang ketiga, berpakaian bersih dan nyaman. Seorang muslim yang baik selalu berpakaian yang bersih dan harum agar nyaman. Selama keharuman pakaian tidak menyolok diperbolehkan. Yang keempat, model pakaian sesuai jenis kelamin. Islam mengajarkan dengan jelas bahwa laki-laki seharusnya menggunakan pakaian yang pantas dipakai laki-laki, wanita menggunakan pakaian yang pantas dipakai wanita. Yang kelima, tidak berpakaian yang glamor. Sekaya apapun seorang muslim tidak pantas memakai pakaian yang glamor. Yang keenam, berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan. Maksudnya berpakaian sesuai dengan kesepakatan bersama atau aturan yang ada. Ketujuh, tidak meniru-niru model pakaian yang dilarang agama. Bukan berarti Islam membatasi model berpakaian, selama model itu tidak bertentangan dengan ajaran agama diperbolehkan. Yang kedelapan, berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. Meskipun tidak terlalu vital, tanpa disadari penampilan seorang kakek seperti anak muda akan menjadi persoalan sendiri. Yang kesembilan, mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Maksudnya, jika sedang akan memulai memakai pakaian, didahulukan bagian tubuh sebelah kanan, seperti tangan kanan, dan tidak lupa berdoa, paling tidak membaca basmalah. Dimaksudkan agar pakaian yang kita pakai menjadi berkah dalam hidup. Adab makan dan minum. 1. Sebelum makan dan minum membaca basmalah. Membaca basmalah sebelum memulai aktivitas makan dan minum sangatlah penting dalam adab makan dan minum
menurut Islam. Hal ini menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT dan rezeki yang kita gunakan untuk makan dan minum berkah. Yang kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. Dimulai dari sumber rezeki yang kita dapatkan, proses mengatur rezeki itu sampai dengan terwujud makanan dan minuman yang akan kita makan dan kita minum. Yang ketiga, makan dan minum dengan duduk. Sebagai muslim yang menjaga adab makan dan minum, sebaiknya makan dan minum dengan duduk. Yang keempat, menggunakan tangan kanan. Dalam makan dan minum, sebaiknya menggunakan tangan kanan, kecuali jika tangan kanan kita kurang berfungsi. Sifat tangan kiri hanya membantu tangan kanan. Yang kelima, makan dan minum tidak berbicara. Jika kita makan dan minum lancar dengan sehat, maka saat makan dan minum tidak berbicara. Yang keenam, tidak mencela makanan dan minuman. Sebagai muslim yang baik, senang atau tidak senang dengan makanan dan minuman yang akan kita makan dan kita minum, kita tidak boleh mencela. Yang ketujuh, makan mulai dari pinggir baru tengah. Bermaksud agar kita tidak mengaduk-aduk makanan yang belum tentu habis kita makan dan terlihat tidak menjijikkan. Yang kedelapan, tidak meniup-niup makanan dan minuman. Selain untuk menjaga kesopanan, tidak meniup-niup makanan dan minuman juga ajaran agama. Jika tidak sangat mendesak, hindari perbuatan tersebut. Yang kesembilan, makan dan minum tidak terlalu kenyang. Orang Islam yang baik makan dan minum secukupnya agar badan sehat dan hati tidak keras. Yang ke-10, mengakhiri makan dan minum dengan bacaan hamdalah. Setelah makan, paling tidak membaca hamdalah dengan berdoa. Dengannya Allah SWT akan memberi rezeki kita sebagai bekal mendapat ridhonya. Ada bermedia sosial. Media sosial seperti pisau bermata dua. Jika digunakan dengan baik, maka akan menyelamatkan kita. Jika tidak, maka akan menjerumuskan kita pada era digital. Publik banyak disuguhi berita-berita yang sangat tidak bertanggung jawab. Berita hoaks merebak kemana-mana. Ketika kita membagikan tulisan yang tidak bertanggung jawab, maka akibatnya akan banyak orang tersesat akibat ulah kita. Jika kita tahu berita itu bermanfaat, maka sudah seharusnya ditinggalkan. Bisa disimpulkan, adab yang perlu dijaga dalam bermedsos adalah: yang pertama, tidak asal menyebar berita sebelum diseleksi dan diklarifikasi. Yang kedua, bekali diri dengan keimanan dan ketakwaan sebelum mengakses atau memposting tulisan. Yang ketiga, berjihad menebar kebaikan melalui media sosial. Yang keempat, ekstra hati-hati menjaga tangan dan lisan dari segala sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Yang kelima, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dari media sosial.